Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema tentang teori kekuasaan, teori geopolitik, dan wawasan Nusantara. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rifan Fagliazi, dan berikut adalah profil saya sendiri sebagai penyusun. Topik atau materi yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Nantinya saya akan mengupas lebih lanjut tentang definisi dan penjelasannya. Yang pertama adalah wawasan nasional, yang kedua adalah kekuasaan, dan yang ketiga adalah geopolitik. Tiga topik ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu wawasan nasional. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang topik yang akan dibahas. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keanekaragaman, berikut pendapat, kepercayaan, hubungan, dan sebagainya memerlukan suatu perekat agar bangsa yang bersangkutan dapat bersatu guna memelihara keutuhan negaranya. Suatu bangsa dalam menyelenggarakan kehidupannya tidak terlepas dari pengaruh lingkungannya, yang didasarkan atas hubungan timbal balik atau kait mengait antara filosofi bangsa, ideologi, aspirasi, dan cita-cita yang dihadapkan pada kondisi sosial masyarakat, budaya dan tradisi, keadaan alam dan wilayah, serta pengalaman sejarah. Upaya pemerintah dan rakyat menyelenggarakan kehidupannya memerlukan suatu konsepsi yang berupa wawasan nasional yang dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup, keutuhan wilayah, serta jati diri. Kata wawasan berasal dari bahasa Jawa yaitu wawas atau mawas, yang artinya melihat atau memandang. Jadi, kata wawasan dapat diartikan cara pandang atau cara melihat. Kehidupan negara senantiasa dipengaruhi perkembangan lingkungan strategik, sehingga wawasan harus mampu memberi inspirasi pada suatu bangsa dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang ditimbulkan dalam mengejar kejayaannya. Dalam mewujudkan aspirasi dan perjuangan, ada 3 faktor penentu utama yang harus diperhatikan oleh suatu bangsa, yaitu bumi atau ruang di mana bangsa itu hidup, jiwa, tekad, dan semangat manusia atau rakyatnya. Yang ketiga adalah lingkungan. Lalu apa itu wawasan nasional? Nah, wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung, berikut interaksi dan interrelasi, serta pembangunannya di dalam bernegara di tengah-tengah lingkungannya baik nasional, regional, maupun global. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kekuasaan dan geopolitik. Mari kita bahas mengenai teori kekuasaan. Apa itu kekuasaan? Yuk kita pahami terlebih dahulu apa maksud dan pengertian kekuasaan. Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh. Berbicara mengenai kekuasaan, tidak terlepas dari seseorang yang paling ditakuti dan berhak atas segalanya. Begitu pula untuk sebuah negara jika ingin disebut negara yang berkuasa. Banyak cara yang ditempuh oleh suatu negara untuk menjadi negara yang berkuasa. Semua cara tersebut tidak terlepas dari teori-teori tentang kekuasaan. Banyak teori-teori kekuasaan yang telah dikemukakan oleh beberapa ilmuwan dari zaman dulu. Berikut adalah beberapa. Kategori kekuasaan
menurut French and Raven. Yang pertama adalah kekuasaan imbalan atau reward power. Target taat agar ia mendapatkan ganjaran atau imbalan yang diyakini dikuasai atau dikendalikan oleh agen. Yang kedua adalah kekuasaan paksaan atau coercive power. Target taat agar ia terhindar dari hukuman yang diyakini dan diatur oleh agen. Yang ketiga ada kekuasaan rujukan atau referent power. Target taat karena ia memuja agen atau mengidentifikasi dirinya dengan agen dan mengharapkan persetujuan agen. Yang keempat ada kekuasaan sah atau legitimate power. Target taat karena ia yakin bahwa agen mempunyai hak untuk membuat ketentuan atau peraturan dan bahwa target mempunyai kewajiban untuk taat. Yang kelima ada kekuasaan pakar atau expert power. Target taat karena ia yakin atau percaya bahwa agen mempunyai pengetahuan khusus tentang cara yang terbaik untuk melakukan sesuatu. Wawasan nasional dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan geopolitik yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Berikut ini adalah beberapa paham kekuasaan menurut tokoh dunia. Niccolo Machiavelli. Niccolo Machiavelli adalah diplomat dan politikus Italia yang juga seorang filsuf. Sebagai ahli teori, Machiavelli adalah figur utama dalam realitas teori politik. Ia sangat disegani di Eropa pada masa Renaissance. Dengan judul bukunya The Prince, dikatakan sebuah negara itu akan bertahan apabila menerapkan dalil-dalil seperti dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan segala cara dihalalkan. Untuk menjaga kekuasaan rezim, politik adu domba, atau istilah lainnya divide et impera adalah sah. Yang terakhir adalah dalam dunia politik, yang kuat pasti dapat bertahan dan menang. Selanjutnya ada Napoleon Bonaparte. Kaisar Napoleon Bonaparte adalah seorang pemimpin militer dan politik Prancis yang menjadi terkenal saat Perang Revolusioner. Menurutnya, perang di masa depan merupakan perang total, yaitu perang yang mengerahkan segala daya upaya dan kekuatan nasional. Napoleon berpendapat, kekuatan politik harus didampingi dengan kekuatan logistik dan ekonomi yang didukung oleh sosial budaya berupa ilmu pengetahuan dan teknologi suatu bangsa untuk membentuk kekuatan pertahanan keamanan dalam menduduki dan menjajah negara lain. Lalu ada Karl von Clausewitz. Karl Philipp Gottfried von Clausewitz adalah seorang tentara Prusia dan intelektual. Jenderal Clausewitz sempat diusir pasukan Napoleon hingga sampai Rusia dan akhirnya dia bergabung dengan tentara Kekaisaran Rusia. Dia menulis sebuah buku tentang perang yang berjudul Vom Kriegen, yang artinya tentang perang. Menurut dia, perang adalah kelanjutan politik dengan cara lain. Buat dia, perang sah-sah saja untuk mencapai tujuan nasional suatu bangsa. Lalu ada Ludwig Feuerbach and Hegel. Ludwig Feuerbach adalah seorang filsuf dan antropolog Jerman. Paham materialisme Feuerbach dan teori sintetis Hegel menimbulkan aliran kapitalisme dan komunisme. Pada waktu itu, berkembang paham perdagangan bebas atau merkantilisme. Menurut mereka, ukuran keberhasilan ekonomi suatu negara adalah seberapa besar surplus ekonominya, terutama diukur dengan seberapa banyak emas yang dimiliki oleh negara itu. Vladimir Lenin. Vladimir Ilyich Ulyanov yang lebih
dikenal dengan julukan Lenin, adalah seorang tokoh revolusioner, komunis, politikus, dan teoritikus politik berkebangsaan Rusia. Lenin memodifikasi teori Clausewitz, dan teori ini diikuti oleh Mao Zedong, yaitu perang adalah kelanjutan politik dengan cara kekerasan. Perang bahkan pertumbuhan darah atau revolusi di negara lain di seluruh dunia adalah sah, yaitu dalam rangka mengkomuniskan bangsa di dunia. Lalu ada Lucian Webpier dan Sidney. Lucian Webpier adalah seorang ilmuwan politik Amerika, ahli sinologi, dan pakar politik komparatif yang dianggap sebagai salah satu cendekiawan Cina terkemuka di Amerika Serikat. Lucian tahun 1972 dalam bukunya Political, Cultural, dan Political Development dinyatakan bahwa kemantapan suatu sistem politik hanya dapat dicapai apabila berakar pada kebudayaan politik bangsa yang bersangkutan. Kebudayaan politik akan menjadi pandangan baku dalam melihat kesejarahan sebagai satu kesatuan budaya. Dalam memproyeksikan eksistensi kebudayaan politik, tidak semata-mata ditentukan oleh kondisi-kondisi objektif, tetapi juga harus menghayati kondisi subjektif psikologis sehingga dapat menempatkan kesadaran dalam kepribadian bangsa. Ya, itu tadi beberapa paham atau teori kekuasaan menurut para ahli. Selanjutnya, saya akan membahas tentang teori geopolitik. Oh ya, tidak lupa kita bahas dari pengertiannya. Apa itu geopolitik? Dilihat dari segi bahasa, geopolitik berarti bumi, geo, dan politik. Dicetuskan oleh seorang sarjana ilmu politik Swedia yang bernama Rudolf Gehlen pada tahun 1900. Gehlen mencetuskan istilah tersebut dalam rangka mengemukakan suatu sistem politik yang menyeluruh yang terdiri atas geopolitik, demopolitik, ekonopolitik, sosiopolitik, dan kratopolitik. Gagasannya tercantum dalam buku Staten som Levensform yang terbit pada tahun 1916. Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala politik dari aspek geografi. Istilah geopolitik semula oleh penulisnya dipakai sebagai sinonim dari ilmu bumi politik atau political geography, suatu cabang ilmu bumi yang dikembangkan oleh Frederick Ratzel. Istilah geopolitik kemudian berubah artinya setelah dipopulerkan oleh seorang Jerman yang bernama Karl Haushofer dengan menjuruskannya ke ekspansionisme dan rasialisme. Menurut Haushofer, lingkup geopolitik mencakup seluruh sistem politik jalan. Jadi, demopolitik, ekonomi, sosiopolitik, dan kratopolitik termasuk geopolitik. Lalu apa saja teori geopolitik? Berikut adalah beberapa teori geopolitik menurut para ahli. Yang pertama ada Frederick Ratzel. Frederick Ratzel adalah wartawan dan penulis beberapa buku tentang etnologi, geografi manusia, dan politik. Frederick Ratzel merupakan pencetus teori ruang dan dalam bidang sosial kebangsaan. Menurutnya, pertumbuhan negara dapat dianalogikan atau disamakan dengan pertumbuhan organisme atau makhluk hidup yang memerlukan ruang hidup melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, dan mempertahankan hidup, tetapi dapat juga menyusut dan mati. Negara identik dengan suatu ruang yang ditempati oleh kelompok politik dalam arti kekuatan. Makin luas potensi ruang, makin memungkinkan kelompok politik itu tumbuh. Ini adalah teori ruang. Yang kedua ada suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Hanya bangsa yang unggul yang dapat bertahan hidup terus dan langgeng. Yang ketiga ada semakin tinggi budaya bangsa, semakin besar kebutuhan atau dukungan sumber daya alam.
Apabila tidak terpenuhi, maka bangsa tersebut akan mencari pemenuhan kebutuhan kekayaan alam di luar wilayahnya. Ini atau nama istilah lainnya adalah ekspansi. Apabila ruang hidup negara atau wilayah sudah tidak mencukupi, maka dapat diperluas dengan mengubah batas negara baik secara damai maupun dengan kekerasan atau perang. Ajaran Ratzel menimbulkan dua aliran, yaitu menitik beratkan kekuatan darat dan menitik beratkan kekuatan laut. Ada kaitan antara struktur politik atau kekuatan politik dengan geografi di satu pihak, dengan tuntutan perkembangan atau pertumbuhan negara yang dianalogikan dengan organisme atau kehidupan biologi di lain pihak. Lalu ada Johann Rudolf Gehlen. Johann Rudolf Gehlen adalah seorang ilmuwan politik dan seorang politikus dan orang yang pertama kali memperkenalkan istilah geopolitik. Karyanya terpengaruh oleh Friedrich Ratzel yang sebelumnya. Menurutnya, negara sebagai satuan biologi suatu organisme hidup untuk mencapai tujuan negara hanya dimungkinkan dengan jalan memperoleh ruang atau wilayah yang cukup luas agar memungkinkan pengembangan secara bebas kemampuan dan kekuatan rakyatnya. Negara merupakan suatu sistem politik pemerintahan yang meliputi bidang-bidang geopolitik, ekonomi politik, demopolitik, sosial politik, dan keratopolitik. Negara tidak harus bergantung pada sumber pembekalan luar, tetapi harus mampu swasembada serta memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan teknologi untuk meningkatkan kekuatan nasional. Selanjutnya ada Karl Ernst Haushofer. Karl Ernst Haushofer adalah militan Jerman, ahli bidang geografi dan pakar geopolitik. Pandangan Karl Haushofer ini berkembang di Jerman di bawah kekuasaan Adolf Hitler. Juga dikembangkan ke Jepang dalam ajaran Hako Ichiyu yang dilandasi oleh semangat militerisme dan fasisme. Pokok-pokok teori Haushofer ini pada dasarnya menganut teori Gehlen, yaitu sebagai berikut. Kekuasaan imperium daratan yang kompak akan dapat mengejar kekuasaan imperium maritim untuk menguasai pengawasan di laut. Negara besar di dunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika, dan Asia Barat, termasuk Jerman dan Italia, serta Jepang di Asia Timur Raya. Geopolitik adalah doktrin negara yang menitik beratkan pada soal strategi perbatasan. Geopolitik adalah landasan bagi tindakan politik dalam perjuangan kelangsungan hidup untuk mendapatkan ruang hidup wilayah. Selanjutnya ada Halford Mackinder. Halford John Mackinder adalah seorang berkebangsaan Inggris yang mempunyai keahlian dalam bidang geografi, geopolitik, dan geostrategi. Teori ahli geopolitik ini menganut konsep kekuatan. Ia mencetuskan wawasan benua, yaitu konsep kekuatan di darat. Ajarannya menyatakan, barang siapa dapat menguasai daerah jantung, yaitu Eropa dan Asia, akan dapat menguasai pulau dunia, yaitu Eropa, Asia, Afrika, dan akhirnya dapat menguasai dunia. Selanjutnya ada Walter Raleigh dan Alfred Thayer Mahan. Walter Raleigh dan Alfred Thayer Mahan ini memiliki konsep wawasan bahari, yaitu barang siapa menguasai lautan akan menguasai perdagangan. Menguasai perdagangan berarti menguasai kekayaan dunia, sehingga pada akhirnya menguasai dunia. Ini adalah gambaran Walter Raleigh. Nah, yang ini adalah foto Alfred Thayer Mahan. Selanjutnya ada W. Michel beserta kawan-kawannya. W. Michel beserta kawannya memiliki konsep wawasan dirgantara, yaitu kekuatan di udara justru yang paling menentukan.
Kekuatan di udara mempunyai daya tangkis terhadap ancaman dan dapat melumpuhkan kekuatan lawan dengan penghancuran di kandang lawan itu sendiri agar tidak mampu lagi bergerak menyerang. Selanjutnya ada Nicolaas John Spearman, adalah geostrategiwan Belanda Amerika yang dikenal sebagai Bapak Pembendungan. Nicolaas memiliki teori daerah batas atau rimland, yaitu teori wawasan kombinasi yang menggabungkan kekuatan darat, laut, udara dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan keperluan dan kondisi suatu negara. Wawasan Nasional Indonesia. Selanjutnya saya akan bahas lebih lanjut tentang teori kekuasaan dan geopolitik dan hubungannya dengan wawasan nasional Indonesia. Kekuasaan dalam perspektif Indonesia. Nanti saya akan bahas geopolitikalnya juga ya. Langsung saja. Paham kekuasaan Indonesia. Bangsa Indonesia yang berfalsafah dan berideologi Pancasila menganut paham tentang perang dan damai. Berdasarkan bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih cinta kemerdekaan. Dengan demikian, wawasan nasional bangsa Indonesia tidak mengembangkan ajaran kekuasaan dan adu kekuatan karena hal tersebut mengandung persengketaan dan ekspansionisme. Dalam geopolitikal, Indonesia menganut paham negara kepulauan berdasar archipelago concept, yaitu laut sebagai penghubung daratan sehingga wilayah negara menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai tanah air, dan ini disebut negara kepulauan. Wawasan nasional Indonesia memiliki dasar pemikiran. Berikut adalah beberapa dasar pemikiran wawasan nasional Indonesia. Yang pertama adalah pemikiran berdasar falsafah Pancasila. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila sesungguhnya telah bersemayam dan berkembang dalam hati sanubari dan kesadaran bangsa Indonesia, termasuk di dalam menggali dan mengembangkan wawasan nasional. Wawasan nasional merupakan pancaran dari Pancasila, oleh karena itu menghendaki terciptanya persatuan dan kesatuan dengan tidak menghilangkan ciri, sifat, dan karakter dari kebinekaan unsur-unsur pembentuk bangsa, berikut suku bangsa, etnis, dan golongan. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila sesungguhnya telah bersemayam dan berkembang dalam hati sanubari dan kesadaran bangsa Indonesia, termasuk di dalam menggali dan mengembangkan wawasan nasional. Wawasan nasional merupakan pancaran dari Pancasila, oleh karena itu menghendaki terciptanya persatuan dan kesatuan dengan tidak menghilangkan ciri, sifat, dan karakter dari kebinekaan unsur-unsur pembentuk bangsa. Yang kedua adalah pemikiran berdasarkan aspek kewilayahan. Wilayah Indonesia pada saat merdeka masih berdasarkan peraturan tentang wilayah teritorial yang dibuat oleh Belanda, yaitu Territorialische en Maritime Kringordonnentie 1939, di mana lebar laut wilayah atau teritorial Indonesia adalah 3 mil diukur dari garis air rendah masing-masing pulau Indonesia. TZM-KO 1939 tidak menjamin kesatuan wilayah Indonesia, sebab antara satu pulau dengan pulau yang lain menjadi terpisah-pisah, sehingga pada tanggal 13 Desember tahun 1957 pemerintah mengeluarkan Deklarasi Juanda. Ya, saya akan membahas sedikit mengenai Deklarasi Juanda. Isi dari Deklarasi Juanda adalah: yang pertama, segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Indonesia.
Yang kedua, lalu lintas yang damai di perairan pedalaman bagi kapal-kapal asing dijamin selamat dan sekedar tidak bertentangan atau mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Batas laut teritorial adalah 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau negara Indonesia. Wilayah Laut Indonesia. Luas wilayah laut Indonesia sekitar 5.176.800 km persegi. Ini berarti luas wilayah laut Indonesia lebih dari 2,5 kali luas daratannya. Sesuai dengan hukum laut internasional yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982, wilayah perairan laut Indonesia dapat dibedakan 3 macam, yaitu zona laut teritorial, zona landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Ya, berikut adalah perbatasan laut Indonesia dengan 10 negara tetangga. Ini adalah peta wilayah perairan Indonesia. Yang ungu ini adalah yang ditandai oleh warna ungu adalah perairan kepulauan dan pedalaman. Berarti ini termasuk wilayah perairan pulau. Yang warna kuning ini di samping-samping daratannya adalah laut wilayah dengan zona tambahan yang warna biru ini, dan zona ekonomi eksklusif yang warna biru tua, ada batas-batas landas kontinen. Lanjut. Dasar pemikiran yang ketiga adalah pemikiran berdasarkan aspek sosial budaya. Pemikiran berdasarkan aspek sosial budaya. Budaya atau kebudayaan secara etimologis adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh kekuatan budi manusia. Kebudayaan diungkapkan sebagai cita, rasa, dan karsa, atau budi, perasaan, dan kehendak. Sosial budaya adalah faktor dinamik masyarakat yang terbentuk oleh keseluruhan pola tingkah laku lahir batin yang memungkinkan hubungan sosial di antara anggota-anggotanya. Sesuai dengan sifatnya, kebudayaan merupakan warisan yang bersifat memaksa bagi masyarakat yang bersangkutan. Artinya setiap generasi yang lahir dari suatu masyarakat dengan serta-merta mewarisi norma-norma budaya dari generasi sebelumnya. Warisan budaya diterima secara emosional dan bersifat mengikat ke dalam cohesiveness sehingga menjadi sangat sensitif. Proses sosial dalam upaya menjaga persatuan nasional sangat membutuhkan kesamaan persepsi atau kesatuan cara pandang di antara segenap masyarakat tentang eksistensi budaya yang sangat beragam namun memiliki semangat untuk membina kehidupan bersama secara harmonis. Yang terakhir adalah pemikiran berdasarkan aspek sejarah. Perjuangan suatu bangsa dalam meraih cita-cita pada umumnya tumbuh dan berkembang akibat latar belakang sejarah. Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit landasannya adalah mewujudkan kesatuan wilayah. Meskipun belum timbul rasa kebangsaan, namun sudah timbul semangat bernegara. Kaidah-kaidah negara modern belum ada seperti rumusan falsafah negara, konsepsi cara pandang, dan sebagainya. Yang ada berupa slogan-slogan seperti yang ditulis oleh Empu Tantular, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Penjajahan di samping menimbulkan penderitaan juga menumbuhkan semangat untuk merdeka yang merupakan awal semangat kebangsaan yang diwadahi Budi Utomo pada tahun 1908 dan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Wawasan nasional Indonesia diwarnai oleh pengalaman sejarah yang menginginkan tidak terulangnya lagi perpecahan dalam lingkungan bangsa yang akan melemahkan perjuangan dalam mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sebagai hasil kesepakatan bersama agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa lain.
Ya, selesai sudah pembahasan kita tentang hubungan, pengertian, penjelasan lebih lanjut mengenai teori kekuasaan, teori geopolitik, dan wawasan Nusantara. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat dan pemahaman. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Rifan Fagli Azi, terima kasih.